Hah? Bukankah itu kura-kura iblis yang bersama dengan naga banjir buas? Hati Hani tersentak saat melihat Wim emas sebelum ekspresi terkejut muncul di wajahnya setelah melihat kultivator iblis berjubah hitam. Ekspresinya segera menjadi gelap ketika dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke arah kabut iblis. Tapi tidak ada kultivator iblis lain muncul dari dalam. Alis Hani berkerut saat melihat itu. Tapi dia tidak dengan ceroboh melepaskan indera spiritual atau mata roh cerahnya untuk menilai situasi. Setelah semua, indera spiritual binatang iblis kelas 10 itu sangat kuat. Dia bisa menghindari ditemukan oleh Raja Wim emas menggunakan teknik penyembunyiannya. Tetapi dia akan segera terekspos jika dia melepaskan indera spiritualnya. Melihat Raja Wim emas itu muncul, para kultivator koalisi Starfall kemungkinan besar semuanya akan dibunuh. Namun agak mengejutkan bagi Hani untuk melihat kura-kura iblis di sini bersama Raja Wim emas. Mungkinkah kura-kura iblis entah bagaimana terkait dengan naga banjir buas? Setelah mendengar pernyataan Raja Wim emas, ekspresi panik muncul di wajah semua kultivator manusia di puncak batu. Dan hati pria berjubah biru itu semakin tenggelam. Namun dia adalah seorang kultivator tahap pertengahan jiwa baru lahir. Dan dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba dia melepaskan teriakan nyaring. Dan pedang terbang biru yang mendatangkan malapetaka dalam kabut iblis tiba-tiba meledak di tengah ledakan keras. Pedang terbang ini adalah harta kuno yang sangat kuat. Dan setelah diledakkan secara paksa oleh penatu Watang, kekuatan yang bisa dilepaskan tidak terbayangkan oleh para kultivator normal. Bola besar cahaya putih keperakan muncul di udara di atas puncak batu, menangkis semua kabut biru yang memancar dari mulut si gendut itu. Proyeksi yang dibentuk oleh dua cincin emasnya juga hancur dengan mudah. Hati si gendut tersentak kaget saat melihat itu, dan dia buru-buru menyuntikkan semua kekuatannya ke mangkuk bundar di depannya. Hamparan luas cahaya kuning langsung berubah menjadi penghalang pelindung cahaya di depannya. Pada saat yang sama, dia meluncur mundur dengan cepat. Pria berjubah biru memanfaatkan kesempatan itu untuk memanggil sapu tangan ungu yang segera diaktifkan tanpa ragu-ragu. Sapu tangan itu berubah menjadi bola cahaya ungu yang menyelubungi lelaki berjubah biru itu sebelum terbang di udara sebagai seberkas cahaya ungu. Bergerak begitu cepat sehingga menutupi jarak lebih dari 200 kaki dalam sekejap mata. Tindakan pria berjubah biru tampaknya telah bertindak sebagai sinyal, mendorong semua kultivator jiwa baru lahir lainnya untuk melepaskan teknik rahasia yang luar biasa. Beberapa dari mereka menghilang di tempat di tengah semburan cahaya putih. Beberapa dari mereka memuntahkan saripati darah dan melarikan diri ke kejauhan sebagai seberkas cahaya merah. Mereka semua melarikan diri dengan sekuat tenaga, bahkan jika melakukan hal itu mereka harus terluka parah. Dengusan yang dingin terdengar di udara ketika tatapan dingin muncul di wajah Raja Wim emas. Itu melambaikan tangan dan guntur yang keras meletus yang mengikuti seberkas cahaya emas dan perak melesat ke udara. Kultivator iblis telah melemparkan tombak emasnya langsung ke arah pria berjubah biru. Begitu tombak itu meninggalkan tangannya, tombak itu menghilang dalam sekejap. Pria berjubah biru memperhatikan Raja Wim emas dan hatinya bergetar melihat itu ketika dia segera melemparkan cermin biru di belakangnya. Cahaya azure meletus menciptakan proyeksi bulan purnama dengan diameter beberapa puluh kaki. Proyeksi bulan berwarna biru dan membungkus tubuh lelaki berjubah biru di dalamnya. Hampir pada saat yang bersamaan dengan kemunculan proyeksi bulan, tombak emas yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul di dekatnya. Petir perak melintas di sepanjang tombak sebelum menyerang bagian tengah bulan biru. Permukaan bulan biru retak seperti cermin, dan saat tombak besar terus berlanjut, proyeksi bulan hancur total. Pria berjubah biru sangat terkejut melihat itu. Dan cahaya ungu di tubuhnya bergoyang ketika dia mencoba melepaskan teknik rahasia untuk melarikan diri. Namun tepat pada saat itu, tombak besar menyusut menjadi sekitar setengah ukurannya dan melesat keluar dari dalam sisa-sisa proyeksi bulan sebelum menyerang cahaya ungu dengan cepat. Ledakan yang menggelegar meletus. Sapu tangan itu adalah harta yang sangat kuat dalam dirinya sendiri. Sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa cahaya ungu yang dimanifestasikan mampu menjaga tombak di teluk. Meski begitu, pria berjubah biru itu merasa seolah-olah dia telah mengalami pukulan berat dan benar-benar tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri saat dia dikirim terbang beberapa puluh kaki.
Raja Wim Emas mengangkat satu kaki dan entah bagaimana berhasil menempuh jarak lebih dari 100 kaki dengan satu langkah. Tubuhnya hanya perlu melintas di udara beberapa kali sebelum menangkap lelaki berjubah biru sebelum meraih dengan tangannya. Cahaya keemasan berkilauan di atas 5 jarinya membuatnya tampak seolah-olah itu dibangun dari emas murni. Pria berjubah biru baru saja pulih sedikit dari serangan terakhir ketika dia melihat Raja Wim Emas meraihnya dari dekat. Dalam kepanikannya, dia buru-buru membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya hijau. Itu adalah manik hijau seukuran kepalan tangan. Cakar emas berbenturan dengan manik-manik hijau di tengah dentang keras, serta pekikan keras dari logam menggores logam. Manik hijau itu langsung mengembang secara drastis, berusaha membebaskan diri dari tangan Raja Wim Emas. Sebuah cahaya dingin melintas melalui mata Raja Wim Emas saat paku beberapa kaki panjangnya tiba-tiba tumbuh dari 5 jari. Pada saat yang sama, sisik emas dengan ukuran kira-kira sama dengan koin tembaga muncul di punggung tangannya. Setelah bunyi gedebuk, dia mampu menghancurkan manik-manik itu dengan tangan kosong. Semburan cahaya hijau yang menusuk melintas, namun cakar emas tetap tidak terluka sama sekali. Seni dragonifikasi. Pria berjubah biru itu berseru di saat yang sama saat manik itu dihancurkan. Pada saat yang sama, dia memuntahkan saripati darah karena serangan balik yang dia alami karena harta karun sihirnya dihancurkan. Namun pertukaran itu memberinya beberapa waktu untuknya, memungkinkan dia untuk bergegas di udara lagi dan membuka jarak lebih dari 100 kaki dalam sekejap mata. Pada kesempatan ini, Raja Wim Emas tidak mengejar lagi. Sebaliknya, ekspresinya sedikit gelap ketika perlahan-lahan melemparkan kepalan pada garis cahaya ungu di kejauhan. Tinju emas besar sekitar 10 kaki tiba-tiba muncul di udara tepat di atas cahaya ungu sebelum jatuh dengan kecepatan kilat. Menyusul ledakan yang menggelegar, pria berjubah biru itu dihantam tinju besar, jatuh seperti meteorit menuju puncak batu. Tubuhnya menabrak lurus melalui paviliun, meninggalkan lubang besar beberapa puluh meter di belakangnya, sebelum dibanjiri oleh puing yang tak terhitung jumlahnya. Senyum dingin muncul di wajah Raja Wim Emas. Tubuhnya bergoyang dan dalam sekejap berikutnya, dia muncul tepat di depan cengkraman besar di dinding paviliun. Itu mengangkat lengan, dan cahaya keemasan berkilau meletus dari telapak tangannya saat bersiap untuk mengakhiri kehidupan pria berjubah biru. Namun tepat pada saat itu, ekspresinya berubah dan dia tiba-tiba berpura-pura bergerak menuju gerbang paviliun. Ketika dia melakukannya, dia berteriak, "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." 5 proyeksi cakar emas melesat di udara sebelum menghilang ke tanah. 5 parit panjangnya masing-masing beberapa puluh kaki dicungkil ke tanah di depan paviliun. Parit-parit itu luar biasa dalam, namun mereka tidak menghantam target apapun selain dari tanah. Sedikit kebingungan melintas melalui mata Raja Wim Emas setelah melihat itu. Beberapa saat yang lalu, dia tiba-tiba dikejutkan oleh rasa takut tanpa firasat. Sensasi yang menusuk tulang itu membuat tulang punggungnya menggigil dan dia menyerang tanpa ragu-ragu. Dia belum benar-benar menemukan apapun. Instingnya sebagai binatang roh surgawi yang mendorongnya untuk menyerang secara refleks. Selama puluhan ribu tahun berkultivasi, perasaan firasat ini telah menyelamatkan hidupnya pada beberapa kesempatan. Namun, sekarang setelah serangan itu gagal mencapai target apapun, Raja Wim Emas dibiarkan merasa sedikit ragu. Bertanya-tanya apakah sensasi itu hanyalah isapan jempol dari imajinasinya. Bagaimanapun, perasaan firasat itu terbukti tidak benar pada beberapa kesempatan di masa lalu. Hanya saja, sensasi dingin yang baru saja dia alami agak terlalu kuat. Seolah-olah ada semacam makhluk yang sangat berbahaya memata-matai dia dari bayang-bayang. Dan bahkan sekarang masih ada rasa takut yang tersisa di hatinya. Saat dia mempertimbangkan untuk memperluas cakupan pencariannya, tumpukan puing di kaki lubang besar di paviliun tiba-tiba diaduk sebelum kembali normal. Namun, kelainan sepersekian detik itu cukup untuk menarik perhatian Raja Wim Emas. Dia mengamati tatapannya di tumpukan puing di bawahnya, di mana kilatan niat membunuh muncul di wajahnya. Dia segera mengulurkan tangan dan berpura-pura bergerak. Menyusul ledakan yang menggema, tombak emas itu muncul sekali lagi dengan ular kilat melengkung di permukaannya. Dia meraih tombak sebelum dengan kejam mengayunkannya ke bawah.
Lengkungan cahaya perak melintas ketika tombak berubah menjadi seberkas cahaya keemasan menyilaukan, meluncur ke bawah sebelum menghilang di tengah-tengah lagi. Ketika terungkap sekali lagi, tombak itu sudah jatuh ke tanah di tempat tertentu lebih dari 200 kaki jauhnya dari paviliun. Tombak emas menghilang ke tanah dengan ledakan keras. Erangan yang teredam kemudian terdengar saat tanah di dekatnya benar-benar hancur. Potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, dari mana cahaya ungu muncul. Cahaya ungu itu tidak lain adalah pria berjubah biru. Namun pada saat ini, wajah lelaki berjubah biru itu sangat pucat, dan ada darah menetes di sudut bibirnya. Kecerahan cahaya ungu di tubuhnya juga berkedip-kedip secara sporadis, seolah-olah akan hancur setiap saat. Cahaya ungu memang kuat, tetapi setelah menerima beberapa serangan berat dari Raja Wim Emas, akhirnya akan menyerah. Segera setelah pria berjubah biru itu dipaksa untuk mengungkapkan dirinya, dia melarikan diri dengan panik dan panik menjauh dari puncak batu. Senyum menyeramkan di wajah Raja Wim Emas melebar, dan dia mengulurkan tangan lagi, di mana tombak emas muncul dari udara tipis. Dia kemudian melambaikan tangannya ke udara lagi untuk meluncurkan tombak emas. Kecepatan pria berjubah biru yang melarikan diri telah menurun secara drastis. Dan meskipun dia telah memanggil perisai dan penguasa logam untuk mempertahankan dirinya, kedua harta itu sama sekali tidak efektif dalam menghadapi tombak emas. Dua ledakan keras meletus berturut-turut dengan cepat ketika kedua harta itu dihancurkan, sementara tombak emas terus berlanjut. Pria berjubah biru itu berusaha menghindar dengan sekuat tenaga, tetapi tombak itu terlalu cepat untuk dihindari. Pada akhirnya, tombak emas menusuk lapisan lemah cahaya ungu dan menembus dadanya. Pria berjubah biru itu melepaskan deru kesedihan sebelum jatuh dari atas. Dia langsung jatuh ke tanah, tempat dia berbaring, benar-benar diam. Sebuah lubang hitam gosong dengan diameter yang sebanding dengan ukuran mangkuk telah muncul di dadanya. Beberapa lengkungan tipis kilat berkobar tanpa henti di sekitar luka, dan bau daging hangus melayang di udara. Raja Wim Emas mengangkat tangan untuk memanggil tombak emas kembali kepadanya saat dia mendengus dingin. "Kamu pikir seorang kultivator pertengahan jiwa baru lahir sepertimu bisa melarikan diri dariku, lelucon?" Dia kemudian menyapu lengannya ke udara lagi, dan beberapa kuku melesat ke depan, mengembang secara drastis selama perjalanan mereka. Dalam sekejap mata, mereka membengkak menjadi paku-paku emas besar sepanjang sekitar 1 kaki sebelum menjepit tungkai dan leher pria berjubah biru itu dengan kuat ke tanah. Run mulai melintas di atas paku ketika beberapa rantai emas muncul. Secara paksa menyegel pria berjubah biru di tempat untuk mencegah jiwa baru lahirnya melarikan diri. Raja Wim Emas berpura-pura bergerak ke arah pria berjubah biru itu, menarik kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya ke arahnya. Dia kemudian menyapu indera spiritualnya melalui isi kantong penyimpanannya, di mana ekspresinya segera menjadi gelap. Dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi gelap saat dia menyapu pandangannya di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, 2 kultivator jiwa baru lahir yang melarikan diri lainnya telah terperangkap dalam pertempuran melawan musuh-musuh binatang iblis lagi. Sementara seorang kultivator berjubah abu-abu memegang labu dan awan kabut darah melarikan diri ke kejauhan. Dalam sekejap mata, mereka sudah menjadi 2 bintik hitam di cakrawala. Ada binatang iblis terbang ke arah pria berjubah abu-abu dalam pengejaran panas. Namun awan kabut darah semakin dan semakin jauh, melesat dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada pengejarnya. Bibir Raja Wim Emas berkedut saat dia melihat awan kabut darah di kejauhan. Dia merenung sejenak sebelum tubuhnya melayang di udara, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat dia meluncur ke arah kabut darah. Saat cahaya keemasan melintas ke kejauhan, Handi menghela nafas lega saat dia berdiri di belakang gerbang paviliun. Ketika lelaki berjubah biru itu dikirim terbang ke paviliun, dia tergoda untuk dengan cepat mencari apakah dia membawa batu roh kelas atas. Namun dia menganggap itu terlalu beresiko pada akhirnya dan menahan diri untuk tidak melakukannya. Yang mengejutkannya, indera spiritual Raja Wim Emas mampu mendeteksi sesuatu selama keraguan-raguannya. Serangan yang dilepaskannya hampir berhasil menyerangnya. Untungnya, dia telah menguasai teknik teleportasinya ke tingkat yang sangat tinggi.
sehingga memungkinkannya untuk melesat tanpa suara ke sisi lain dari gerbang pavilion, menghindari serangan Raja Wim Emas. Dari ekspresi Raja Wim Emas, tampaknya batu roh kelas atas tidak ada dalam kantong penyimpanan pria berjubah biru. Dan dia juga tidak mungkin membawa batu roh di tubuhnya di suatu tempat. Lagi pula, jika benda dengan ki spiritual murni seperti itu tidak ditempatkan di kantong penyimpanan, siapapun akan dapat mengidentifikasi keberadaannya. Hani tidak memperhatikan pria berjubah biru di tanah dan mengalihkan perhatiannya ke udara di atas. Di bawah kabut iblis biru, hanya ada kultivator iblis kelas 8 yang tidak dapat diidentifikasi. Dia melayang di udara, benar-benar diam. Tampaknya telah ditinggalkan oleh Raja Wim Emas untuk mengawasi situasi di puncak batu. Wajah kultivator iblis itu berwarna biru pucat, dan wajahnya cukup menyeramkan. Ada juga potongan besar sisik biru di lengan dan kakinya, memberinya penampilan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya ke arah tertentu. Hani bergerak setelah melihat itu dan juga mengalihkan perhatiannya ke arah yang sama. Sebuah bola cahaya kuning sedang terbang dari kejauhan, di mana sepertinya ada binatang iblis yang membawa sesuatu. Sebuah cahaya biru melintas di mata Hani saat dia melepaskan mata roh cerahnya untuk mengamati binatang iblis di dalam cahaya kuning. Itu adalah binatang iblis aneh dengan penampilan kuda laut, tetapi juga memiliki 4 lengan. Keempat tangannya menggenggam kantong penyimpanan biru, dan ada kegembiraan pada fitur yang mengerikan. Hani berkontraksi setelah melihat itu. Tepat pada saat itu, binatang iblis biru yang melayang-layang di langit mulai berkomunikasi dengan binatang iblis berlengan 4 melalui transmisi suara, yang diikuti dengan ekspresi gembira juga muncul di wajahnya. Tubuhnya melintas di udara dan terbang menuju binatang iblis berlengan 4 sebagai seberkas cahaya biru. Setelah menyaksikan kegembiraan di wajah binatang iblis kelas 8 itu, keraguan menghilang dari hati Hanli. Dia segera melepaskan teknik penyembunyiannya dan petir meletus di belakangnya. Saat sayap pada petirnya muncul di punggungnya, mengikuti dia yang tiba-tiba menghilang. Setelah melintas di udara beberapa kali, Hanli muncul lebih dari 10.000 kaki jauhnya sebagai busur petir perak. Petir yang meledak terdengar, dan dia tiba-tiba muncul di atas binatang iblis berlengan 4. Binatang iblis berlengan 4 juga cukup waspada. Setelah tiba di kesadaran bahwa dia sedang diserang, dia segera membuka mulutnya, dari mana di dalamnya bentangan cahaya kuning muncul. Pada saat yang sama, itu berubah menjadi seberkas cahaya kuning dan mengubah arah, melewati Hani di udara dan terbang langsung menuju binatang iblis kelas 8. Tampaknya binatang iblis ini tahu bahwa Hani terlalu kuat untuk ditangani. Jadi dia tidak menunjukkan niat terlibat dalam pertempuran dengannya. Namun itu hanyalah binatang iblis kelas 6 belaka. Jadi tidak mungkin itu menjauh dari Hanli. Dengan demikian, dia segera mengabaikan deru kemarahan yang hebat dari binatang iblis kelas 8 saat dia menyapu lengan baju di udara, memanggil hamparan cahaya biru yang luas. Pintik-pintik cahaya kuning yang jumlahnya lebih dari 100 dengan mudah disingkirkan oleh cahaya biru, dan mereka jatuh dari langit sebagai jarum kuning tipis. Pada saat yang sama, Hani mengangkat lengannya yang lain dan berpura-pura mengambil gerakan menuju binatang iblis berlengan 4. Pemandangan yang mirip dengan bagaimana Raja Wim Emas menangani lelaki berjubah biru itu terjadi. Cahaya biru menyala di atas kepala binatang iblis itu ketika tangan biru besar terwujud. Tangan itu jatuh seperti petir dan menjerat binatang iblis dalam sekejap mata, membuatnya merasa seolah-olah jiwanya akan melarikan diri dari kengerian belaka. Cahaya keemasan melintas dengan keras dan tidak menentu di atas tubuhnya ketika keempat lengannya tiba-tiba berubah menjadi 4 bilah tajam, yang dia gunakan untuk meretas dengan kejam ke arah tangan biru besar itu. Namun teknik yang dilepaskan oleh kultivator jiwa baru lahir tahap akhir seperti Hanli tentu saja tidak akan dipatahkan oleh binatang iblis kelas 6 belaka. Pisau menyerang tangan biru tanpa henti, namun pisau tetap benar-benar tanpa cedera. Hani mengangkat alis saat ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia menyatukan 5 jari di tangannya yang terulur, dan tangan biru besar itu juga menjepit jari-jarinya, di mana deru kesedihan tiba-tiba terdengar. Binatang iblis berlengan 4 itu memiliki tubuh yang cukup kokoh untuk makhluk dengan tingkatnya. Tetapi tidak mungkin dia bisa mempertahankan diri dari serangan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Dan tubuhnya secara paksa dijepit ke dalam beberapa bagian.
Hampir pada saat yang sama, Handi menghilang di tempat sebagai busur petir perak lagi. Detik berikutnya, dia muncul di samping mayat binatang iblis yang dimutilasi sebelum meraih kantong penyimpanan biru. Dia kemudian dengan cepat menyapu indera spiritualnya melalui isi kantong dan ekspresi senang muncul di wajahnya. Tinggalkan batu roh itu, raungan gemuruh meletus dari dekat. Handi muncul entah dari mana, membunuh binatang iblis 4 tangan dan mengambil harta karun yang dicari-cari seluruh pasukan binatang iblis. Setelah semua itu, tidak sulit untuk membayangkan kemarahan mengalir melalui hati binatang iblis kelas 8 itu. Dengan demikian, itu segera melepaskan raungan amarah yang menggelegar. Selain itu, dia telah menyuntikkan kekuatan sihirnya ke suaranya, membuatnya terdengar oleh semua binatang iblis dalam radius beberapa puluh kilometer. Alis Handi berkerut saat dia berbalik ke arah iblis dengan ekspresi dingin yang ekstrim, seolah-olah dia sedang menilai orang mati. Cahaya biru menyala dan binatang iblis itu mendekati Handi. Namun tatapan yang diarahkan Handi membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang gletser. Binatang iblis itu sangat khawatir dan segera berhenti di jalurnya. Baru kemudian dia ingat untuk menilai basis kultivasi Handi dengan indera spiritualnya. Dan dia menarik nafas tajam. Kamu adalah seorang kultivator jiwa baru lahir Tapahir. Siapa kamu? Binatang iblis kelas 8 mengambil langkah mundur tanpa sadar saat buru-buru membalik tangan, memanggil harta karun seperti cangkang. Dia mengangkat harta di depan dirinya sebagai ekspresi kaget dan ngeri melintas di matanya. Siapa aku? Kenapa aku harus menjawab orang yang sudah mati? Handi mengalihkan pandangannya dari iblis saat dia mengamati sekelilingnya. Tampaknya auman yang dilepaskannya telah berpengaruh. Di kejauhan, 2 binatang iblis tahap metamorfosis terkunci dalam pertempuran sengit dengan seorang kultivator laki-laki dan perempuan. Namun mereka segera membuang lawan mereka, berubah menjadi 2 awan angin iblis biru saat mereka bergegas menuju Handi. Lebih jauh lagi di kejauhan, Raja Wim Emas itu juga sedang dalam perjalanan kembali. Dengan kecepatan menakutkan binatang iblis itu, hanya perlu beberapa saat untuk kembali ke tempat itu. Handi merenungkan situasi saat senyum dingin muncul di wajahnya. Dia menyimpan kantong penyimpanan sebelum membalik tangannya untuk memanggil penguasa kayu hijau. Setelah melihat itu, binatang iblis kelas 8 segera mengaktifkan harta seperti cangkangnya tanpa ragu-ragu. Cahaya putih melintas di atas permukaan 2 cangkang, membentuk penghalang cahaya tegas yang melindungi binatang iblis di dalamnya. Iblis merasa lega setelah mengambil langkah-langkah defensif itu. Namun seringai mencemooh muncul di wajah Handi setelah melihat itu. Dia dengan lembut melambaikan penguasa kayu di udara. Dan cahaya spiritual hijau menyala ketika suara nyanyian Buddhis meletus dari atas binatang iblis. Sebuah lotus perak dengan diameter beberapa puluh kaki muncul, dari mana cahaya 7 warna Buddhis turun dengan deras. Tubuh binatang iblis kelas 8 bergoyang saat secara refleks berusaha menghindari cahaya Buddha. Namun pemandangan yang mengerikan kemudian terjadi. Udara di sekitarnya tiba-tiba mengencang ketika kekuatan tak terlihat yang sangat besar turun ke tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Setelah diselubungi di bawah cahaya Buddhis, kekuatan spiritualnya juga membeku, menjadikannya benar-benar tidak dapat menggunakan kekuatannya. Binatang iblis hanya memiliki kesempatan untuk berteriak kaget dan ngeri sebelum seberkas cahaya keemasan sekitar 10 kaki panjang datang meluncur ke arahnya. Cahaya keemasan hanya terbang dalam beberapa lingkaran di sekitar penghalang cahaya. Dan penghalang cahaya mengeluarkan suara retak saat itu benar-benar hancur berantakan. Cahaya keemasan melintas tepat di depan mata ngeri iblis itu. Detik berikutnya, tubuhnya telah diiris menjadi 2. Dan 2 bagian jatuh langsung ke tanah. Namun bola api hijau tiba-tiba melesat keluar dari tubuh yang dimutilasi. Petir keras meletus saat Handi tiba-tiba muncul di dekat 2 bagian tubuh sebelum menunjuk jari ke api hijau. Cahaya hijau bergetar sedikit dan secara paksa terkunci di udara oleh kekuatan spiritual Handi yang sangat besar. Dengan tangannya yang lain, Handi memanggil botol batu giok biru muncul dari dalam semburan cahaya putih. Cahaya putih melonjak di udara sebelum menyapu api hijau dan menariknya ke dalam botol. Tepat pada saat itu, 2 binatang iblis lainnya juga sudah cukup dekat dengan Handi.
Tetapi hati mereka bergidik serentak ketika menyaksikannya membuat karya pendek dari binatang iblis kelas 8 sebelum mengambil nyawanya. Dua binatang iblis buru-buru berhenti di jalur mereka sebelum berbalik untuk melihat satu sama lain. Melihat kengerian mereka sendiri tercermin di mata masing-masing. Pada saat itu, sosok yang mendekat dari kejauhan menjadi lebih jelas dan seperti yang diharapkan, itu memang adalah Raja Wim Emas. Ada juga awan kabut iblis dari semua warna yang berbeda mendekati dari arah lain. Sepertinya binatang iblis kuat lainnya juga bergegas kembali. Hani merenungkan situasinya sejenak sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Melihat aku sudah mendapatkan batu roh, yang terbaik adalah tidak mengambil resiko yang tidak perlu. Dengan pemikiran itu, senyum muncul di wajah Handi, dan dia terbang ke kejauhan dalam seberkas cahaya biru. Hentikan dia! Raja Wim Emas masih beberapa ribu kaki jauhnya, namun sudah mengeluarkan perintah absolut. Dua binatang iblis lainnya tidak bisa hanya berdiri diam lagi. Jika batu roh kelas atas diambil tepat di depan mata mereka, mereka akan dihukum berat. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengikuti perintah, membuat segel tangan untuk memanggil dua naga angin biru yang melemparkan diri mereka ke Hani dengan cara yang kejam. Namun, Handi terkekeh-kekeh saat dia menghilang di tempat. Muncul lebih dari 200 kaki pada detik berikutnya sebagai busur petir perak. Baru kemudian dia terus terbang di udara sebagai seberkas cahaya perak, dan dua naga angin benar-benar tidak dapat menandingi kecepatannya. Tinggalkan batu roh di belakang. Sebuah cahaya ganas tiba-tiba melintas di mata Raja Wim Emas saat dia melemparkan tombak emasnya dari jauh. Hani sedikit goyah setelah melihat itu. Sebuah ledakan gemuruh meletus dan tombak emas melintas beberapa kali berturut-turut, membawanya kurang dari 400 kaki jauhnya dari Handi. Ketika tombak menghilang sekali lagi, Hani sudah kembali ke ekspresi normalnya. Sosoknya yang melarikan diri terhenti sesaat ketika dia membalikkan tangannya untuk memanggil perisai perak kecil, yang kemudian dengan cepat melebar hingga sekitar 10 kaki. Hampir pada saat yang sama, tombak emas muncul sekitar 10 kaki dari Hanli. Petir menyala dan tombak menghantam perisai perak dengan kecepatan luar biasa. Dentang nyaring terdengar saat cahaya keemasan dan perak saling terkait, dan tidak ada pihak yang bisa mengalahkan yang lain. Raja Wim Emas juga berhenti di udara saat dia buru-buru melemparkan mantra. Seekor ular kilat perak menembak keluar dari tombak di tengah gemuruh petir, berputar di sekitar perisai dan langsung menuju ke arah Handi. Trik kecil yang menyedihkan. Handi mendengus saat dia mengulurkan tangan kosong. Dia tampaknya tidak bergerak terlalu cepat, tetapi tangannya berhasil meraih leher ular kilat perak dengan akurasi tepat. Pada saat yang sama, ledakan eksplosif meletus dari seluruh lengannya. Yang mengikuti busur petir emas mulai muncul. Busur-busur emas melonjak turun dengan cepat, menghancurkan ular perak dalam satu kali gerakan. Di kejauhan, ekspresi Raja Wim Emas sedikit berubah saat melihat itu. Namun, Handi tidak berhenti di situ. Setelah menghancurkan ular kilat, dia membanting telapak tangan ke perisai perak di depannya. Lapisan cahaya perak yang menusuk segera muncul di atas perisai, membuatnya sehalus cermin. Tombak emas itu bergetar dan dipukul mundur oleh cahaya perak saat dikirim terbang sejauh 80 kaki. Handi memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang ke arah tertentu sebagai seberkas cahaya biru. Namun dia tidak menahan kekuatan spiritualnya sedikit pun saat ini. Setelah melepaskan kecepatan maksimalnya, seberkas cahaya biru menutupi jarak lebih dari 1000 kaki dalam rentang beberapa nafas. Secara kebetulan, ada seberkas cahaya hitam berisi binatang iblis terbang langsung ke arahnya, dan itu tidak lain adalah kura-kura iblis yang telah menemani Raja Wim Emas. Hani bepergian terlalu cepat untuk kura-kura iblis untuk melihat penampilannya dengan jelas. Namun dia menyaksikan Handi membunuh binatang iblis kelas 8 sebelum memblokir serangan dari Raja Wim Emas dengan mudah. Dengan demikian, ekspresi kura-kura iblis berubah drastis ketika melihat Handi terbang ke arahnya. Dia segera mengubah arah dalam upaya untuk menghindari Hanli. Sebuah cahaya dingin muncul di mata Hanli setelah melihat itu, dan cahaya biru di sekitarnya tiba-tiba menyala dengan keras sebelum menghilang. Hamparan ruang luas di hadapannya tiba-tiba menjadi benar-benar kosong. Kura-kura iblis tidak bisa membantu tetapi goyah setelah melihat itu, dan dia sedikit melambat dalam prosesnya. Namun keraguan sesaat itu terbukti mengandung konotasi yang mematikan. Semburan fluktuasi spasial tiba-tiba muncul beberapa puluh kaki darinya.
Hani muncul dari udara tipis dengan api ungu di seluruh tubuhnya sebelum menyapu lengan ke arah kura-kura iblis. 36 pedang kecil ditembakkan dari lengan bajunya sekaligus, berubah menjadi lebih dari 100 garis cahaya keemasan dalam sekejap mata. Cahaya keemasan membentuk jaring panjang yang tebal yang menghantam kura-kura iblis. "Itu kamu?" Kura-kura iblis akhirnya melihat fitur sejati Hanli dan segera mengenalinya, yang membuatnya menangis ngeri seolah-olah telah melihat hantu. Saat melihat seberkas cahaya kemasan meluncur ke arahnya, kura-kura iblis itu segera berubah pucat pasi. Dia telah melihat bagaimana Hani menggunakan hanya satu garis emas ini untuk membunuh binatang iblis kelas 8. Dan bahkan harta paling berharga korbannya tidak dapat melakukan perlawanan. Kura-kura iblis itu hanya binatang iblis tingkat 8 itu sendiri. Dan dalam kengeriannya yang intens, dia melepaskan beberapa raungan dalam suksesi cepat. Pada saat yang sama, dia melepaskan jubah panjangnya, yang berubah menjadi awan gelap yang terbang menuju jaring pedang. Pada saat yang sama, Ki Iblis hitam pekat muncul di sekujur tubuhnya ketika berusaha melepaskan teknik rahasia untuk melarikan diri. Namun tepat pada saat itu, hembusan yang menusuk tulang terdengar dari antara bibir Hanli. Kura-kura iblis itu segera diserang oleh rasa sakit yang luar biasa. Seolah-olah indera spiritualnya terkoyak. Dia menggenggam tangannya di atas kepalanya dan melepaskan tangisan mengerikan darah ketika semburan darah hitam keluar dari telinga dan hidungnya. Kura-kura iblis itu kemudian jatuh dari langit. Sementara itu, awan gelap langsung diiris menjadi segmen yang tak terhitung jumlahnya oleh jaring pedang. Dan segmen-segmen itu berubah menjadi potongan-potongan kulit kura-kura seukuran kuku yang turun dari atas. Cahaya keemasan cemerlang melintas dan jaring pedang turun ke arah kura-kura iblis tanpa jeda. Kura-kura iblis baru saja pulih sedikit dari penderitaan karena indera spiritualnya terkoyak dan sama sekali tidak dapat menghindari jaring pedang itu. Dalam keputusasaannya, binatang iblis itu menggertakkan giginya dan meraung, "Saudaraku emas, pria ini adalah pria bermargali dari..." Namun sebelum memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya, ekspresi Hani menjadi gelap saat dia tiba-tiba mengaktifkan seni pedangnya. Jaring pedang segera berkontraksi sebagai garis-garis cahaya emas yang tak terhitung melintas melewati tubuh kura-kura iblis, mengirisnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan api hijau yang dimanifestasikan oleh jiwanya hanya menyala sekali sebelum itu dibanjiri oleh cahaya keemasan. Hani hanya butuh beberapa detik untuk membunuh kura-kura iblis. Tubuhnya bergoyang dan dia berubah menjadi seberkas cahaya biru lagi menempuh jarak beberapa ribu kaki dalam sekejap mata. Cahaya biru menyala beberapa kali sampai akhirnya benar-benar menghilang dari pandangan. Raja Wyrm Emas secara alami tidak mau membiarkannya melarikan diri. Tetapi dia tidak dapat mengejar Hanli dan dia juga tidak yakin bahwa dia akan dapat mengalahkan Hani dalam pertempuran 1 lawan 1. Karena itu, dia hanya bisa menyerah dalam pengejarannya dan kembali ke puncak batu dengan ekspresi gemuruh. Seorang pria dengan nama keluargali. Ekspresi Raja Wyrm Emas tiba-tiba berubah ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, semua binatang iblis tahap metamorfosis lainnya berkumpul di sekitar, dan ekspresi mereka juga cukup tegang.